Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Sabtu 22 Februari 2025, Pesta Takhta Santo Petrus Rasul. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5 ayat 1-4. Bacaan Injil Matius bab 16 ayat 13-19. Menjadi gembala dan batu karang, setia pada iman, tegar dalam tantangan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, pada zaman sekarang, kehidupan gereja menghadapi berbagai tantangan. Ada begitu banyak umat yang terpecah belah dan kehilangan arah karena arus dunia yang semakin sekuler. Tetapi juga karena problem kepemimpinan dalam gereja. Banyak pemimpin gereja dihadapkan pada dilema besar. Bagaimana tetap teguh dalam ajaran iman sekaligus menjadi gembala yang merangkul semua orang dengan kasih. Di tengah berbagai pergolakan moral, sosial, dan budaya, para pemimpin gereja tetap dituntut menjadi batu karang yang teguh. Rasul Petrus mengingatkan para pemimpin jemaat untuk menggembalakan umat dengan sukarela, bukan karena paksaan atau mencari keuntungan pribadi. Seorang pemimpin umat dipanggil untuk menjadi teladan, bukan penguasa yang mendominasi. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan sejati dalam gereja adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Seorang pemimpin sejati adalah gembala yang mengasihi kawanan dombanya dan membimbing dengan kasih hingga kedatangan gembala agung, yaitu Kristus sendiri. Sementara itu dalam Injil Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini mengundang mereka untuk mengenal Yesus lebih dalam. Di antara para murid, hanya Petrus yang dengan tegas mengakui, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Atas pengakuan imannya, Yesus menetapkan Petrus sebagai batu karang, fondasi gerejanya, dan memberikan kepadanya kunci kerajaan surga. Ini adalah tanda otoritas spiritual yang diberikan kepada Petrus untuk menggembalakan umat Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam suratnya, Petrus mengajarkan cara menjadi pemimpin yang sejati, selaras dengan panggilannya sebagai batu karang. Awalnya, Petrus adalah seorang murid yang penuh semangat, tetapi juga mudah rapuh. Namun, melalui perjalanannya bersama Yesus, ia belajar bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan, tetapi pengabdian dalam kasih dan pelayanan. Dua hal ini amat dibutuhkan dalam gereja masa kini. Umat membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter seorang gembala dan keteguhan seorang batu karang. Artinya, memimpin dengan kasih bukan dengan kekuasaan, dan mencari kepentingan sendiri. Seorang pemimpin dalam gereja, baik itu uskup, imam, maupun pemimpin komunitas, harus menjadi teladan iman dan moral. Kepemimpinan bukanlah soal menguasai umat, tetapi membimbing umat dengan tulus dalam jalan Tuhan. Gereja harus tetap setia pada ajaran Kristus dengan penuh kasih, bukan dengan pemaksaan. Saudari dan saudara yang terkasih, saat ini gereja begitu banyak menghadapi tantangan, baik dalam pengajaran iman, moralitas, maupun tekanan budaya zaman ini. Seperti Petrus yang diteguhkan oleh Yesus, gereja harus tetap berpegang pada kebenaran Injil, bahkan jika harus menghadapi penolakan dari dunia. Kita harus kokoh seperti batu karang, tidak mudah goyah oleh arus dunia yang menyesatkan. Setiap anggota gereja dipanggil untuk menjadi gembala dalam lingkup hidupnya masing-masing. Orang tua menjadi gembala bagi anak-anaknya. Guru menjadi gembala bagi murid-muridnya.
dan para pemimpin komunitas menjadi gembala bagi orang-orang yang dipercayakan kepada mereka. Kita semua memiliki peran dalam menjaga dan menuntun sesama menuju keselamatan. Karena itu sangat penting kesetiaan dalam iman. Seperti Petrus yang awalnya lemah tetapi kemudian diteguhkan oleh Yesus, kita pun dipanggil untuk terus bertumbuh dalam iman. Dengan mengandalkan Tuhan, kita bisa menjadi batu karang bagi keluarga, komunitas, dan gereja kita. Iman sejati bukan hanya tentang merasakan berkat Tuhan, tetapi juga tetap setia dalam tantangan dan penderitaan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Yesus telah memberikan kepada gereja dua elemen penting dalam kepemimpinan, yaitu hati seorang gembala yang penuh kasih dan keteguhan batu karang yang kokoh dalam iman. Gereja bukan hanya organisasi manusia, tetapi tubuh misti Kristus yang harus dibangun dalam kasih dan kebenaran. Maka, marilah kita menjadi pemimpin yang melayani dengan kasih, menjadi batu karang yang kokoh dalam iman di tengah tantangan zaman ini, dan menjadi gembala yang hidup dalam persaudaraan, bukan dalam perpecahan dan provokasi, supaya gereja semakin kokoh dan menjadi tanda keselamatan bagi semua orang. Butiran sabda Allah pada hari ini. Batu karang yang sejati adalah mereka yang tetap teguh dalam iman, meskipun badai dunia berusaha menggoyahkannya. Ketika dunia mencoba menggoyahkan iman kita, jadilah batu karang yang teguh dan tak tergoyahkan. Seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang memerintah, tetapi mereka yang melayani dengan rendah hati. Kesetiaan dalam iman bukan hanya saat berkat melimpah, tetapi juga dalam penderitaan dan tantangan. Menjadi gembala berarti melihat setiap orang sebagai domba yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dikasihi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Gembala sejati, Engkau telah memanggil kami untuk menggembalakan sesama dengan kasih, bukan dengan kekuasaan. Engkau telah memberikan kepada gereja pemimpin-pemimpin yang telah Engkau pilih sendiri, seperti Petrus, yang Kau jadikan batu karang yang kokoh. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memiliki hati seorang gembala yang penuh belas kasih, yang mau melayani tanpa pamrih, yang membimbing tanpa memaksa, dan yang selalu mengutamakan kehendak-Mu. Tuhan, di tengah tantangan zaman ini, kuatkanlah gereja-Mu agar tetap setia pada kebenaran Injil. Bantulah para pemimpin umat agar mereka tidak tergoda oleh kekuasaan duniawi, tetapi tetap rendah hati dalam pelayanan mereka. Teguhkanlah umat-Mu agar kami semua dapat menjadi batu karang dalam iman, tidak goyah oleh pengaruh dunia, tetapi selalu berpegang teguh pada sabda-Mu. Ya Yesus, Guru sejati, Engkau telah bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku?" Hari ini kami pun ingin menjawab dengan iman yang teguh. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kami ingin mengikuti-Mu dengan setia, bahkan ketika salib harus kami pikul. Jadikanlah kami gembala yang mengayomi, batu karang yang kokoh, dan umat yang penuh kasih. Biarlah hidup kami menjadi tanda keselamatan bagi sesama, dan biarlah gereja-Mu semakin bersinar sebagai terang dunia. Engkau Sang Gembala dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.